Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gian Sister. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Budi Luhur. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah artikel atau jurnal dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol yang ditulis oleh David D. Clark dari institusi Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science, Cambridge, MA 02139. Tahun terbitnya adalah 1988. Jadi topik yang akan dibahas di sini adalah membahas mengenai protokol jaringan, yaitu filosofi protokol DARPA. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu DARPA. Jadi DARPA adalah singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency, yang merupakan agensi riset dan pengembangan teknologi canggih yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi DARPA ini bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi baru yang digunakan oleh militer. Jadi awalnya dikenal juga sebagai Advanced Research Projects Agency atau ARPA. Jadi agensi ini didirikan pada tahun 1958 bulan Februari oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. Jadi DARPA telah memiliki dampak yang besar dalam pengembangan teknologi baik untuk militer Amerika Serikat maupun di luar Amerika. Nah, jadi DARPA ini dikembangkan oleh Badan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi tujuan utamanya untuk menghasilkan teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan strategis kepada militer Amerika Serikat. Jadi awalnya badan ini dikenal dengan nama ARPA atau Advanced Research Project Agency. DARPA ini bertanggung jawab untuk menyokong dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih inovatif dan berisiko tinggi. Jadi mereka ini berfokus pada proyek-proyek yang menjanjikan potensi signifikan dalam meningkatkan kemampuan militer Amerika Serikat, serta berperan dalam memimpin inovasi di berbagai bidang, termasuk komputer, telekomunikasi, robotika, dan juga kecerdasan buatan. Secara historis, DARPA ini telah memberikan kontribusi penting dalam kemajuan teknologi. Contohnya adalah pengembangan internet, teknologi GPS, dan berbagai teknologi militer lainnya. Melalui pendanaan riset dan proyek-proyek ini, DARPA telah menjadikan dirinya sebagai katalisator untuk inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak luas, baik dalam kepentingan militer maupun sipil. Jadi DARPA ini kenapa dibilang sebagai katalisator? Nah, dalam pengembangan teknologi ini karena telah mempercepat dan memfasilitasi kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks militer dan juga teknologi pertahanan. Sebagai badan riset dan pengembangan yang berfokus pada inovasi teknologi canggih, DARPA telah mendorong percepatan dalam penemuan dan pengembangan teknologi yang memiliki dampak besar, baik untuk keperluan militer Amerika Serikat maupun di luar bidang pertahanan. Dengan mendorong proyek-proyek riset yang revolusioner ini dan memberikan dukungan kepada para ilmuwan dan insinyur yang berbakat, DARPA telah memainkan peran penting dalam mempercepat laju kemajuan teknologi secara keseluruhan. Dengan demikian, DARPA telah dianggap sebagai katalisator yang merangsang dan mempercepat inovasi teknologi di tingkat global. Dengan fokus pada riset dan pengembangan teknologi yang berpotensi mengubah paradigma serta kemitraan dengan institusi akademis, industri, dan juga pemerintahan, DARPA ini terus menjadi salah satu pemimpin global dalam inovasi teknologi. Perannya yang krusial dalam mengidentifikasi dan memajukan teknologi revolusioner menjadikannya sebagai salah satu terpenting dalam upaya modernisasi dan penguatan militer Amerika Serikat. Kita masuk ke ringkasan artikel.
Jadi artikel ini membahas tentang sejarah dan filosofi desain dari protokol internet TCP/IP yang dikembangkan oleh DARPA. Jadi artikel ini juga menjelaskan tujuan utama dari arsitektur internet, yaitu mengembangkan teknik dan efektif untuk memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Artikel ini juga membahas berbagai tujuan lain dari arsitektur internet, seperti kelangsungan komunikasi. Meskipun terjadi kegagalan jaringan, dukungan dan berbagai jenis layanan komunikasi, fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai jenis jaringan serta kemampuan menjadikan untuk manajemen terdistribusi. Nah, itu adalah ringkasannya. Kita masuk ke pembahasan. Artikel ini menjelaskan tujuan dan pertimbangan di balik desain dari arsitektur internet, termasuk keputusan penting sebagai penggunaan datagram. Nah, datagram ini memungkinkan internet tetap beroperasi bahkan saat terjadi gangguan dan mendukung berbagai layanan di atas model yang sama. Selain itu, artikel ini membahas keputusan desain dalam pengembangan protokol TCP/IP, seperti penggunaan batch streaming daripada paket tracer. Nah, jadi salah satunya di sini adalah penggunaan datagram sebagai dasar dari internet. Nah, dengan menggunakan datagram ini, internet tetap bisa berjalan meskipun terjadi masalah atau kegagalan di berbagai bagian jaringan. Ini juga memungkinkan berbagai jenis layanan yang berbeda bisa disajikan di atas struktur dasar yang sama. Nah, jadi selain itu, artikel ini juga membahas tentang keputusan desain yang dibuat saat mengembangkan protokol TCP/IP. Misalnya, alasan mengapa TCP menggunakan stripping byte daripada streaming paket. Nah, ini adalah bagian dari cara TCP mengelola dan mentransfer data melalui jaringan yang mempengaruhi bagaimana kita dapat menggunakan internet dengan lancar dan efisien. Selanjutnya, yang pertama itu asumsi yang disampaikan penulis cukup beralasan. Kenapa demikian? Karena penulis secara logis ini menjelaskan perlunya menghubungkan jaringan-jaringan yang sudah ada menggunakan paket switching dan peran gateway. Ini sesuai dengan konteks perkembangan internet pada masa itu, di mana pertumbuhan jaringan ini semakin kompleks dan perlunya sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan jaringan-jaringan yang berbeda. Yang kedua, di sini ada logika dalam artikel tersebut jelas dan dapat dijustifikasi. Nah, kenapa demikian? Jadi, artikel ini memberikan pemahaman yang kuat tentang fitur-fitur kunci arsitektur internet, seperti penggunaan datagram dan pemisahan lapisan TCP/IP. Penjelasan mengenai alasan dibalik desain TCP/IP ini juga cukup rinci dan dapat dipahami dengan baik, memberikan dasar logika yang kuat untuk struktur internet. Yang ketiga, data yang digunakan mendukung argumentasi. Nah, meskipun artikel ini tidak menghadirkan data kuantitatif, tetapi penulis menggunakan contoh-contoh dan penjelasan konseptual yang relevan untuk mendukung argumentasi. Nah, jadi contoh-contoh ini memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep yang dijelaskan dalam artikel. Selanjutnya, artikel menyajikan ide-ide penting yang telah terbukti berhasil. Jadi di dalam artikel ini dia menggarisbawahi bahwa ide-ide yang penting dalam arsitektur internet telah terbukti berhasil. Tetapi artikel juga mengakui nih bahwa masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, ini menawarkan peluang bagi penelitian lanjutan untuk menjelajahi ide-ide tersebut dan menghubungkannya dengan tantangan kontemporer dalam arsitektur jaringan lainnya. Lalu yang terakhir, ini keunikan artikel dalam penekanannya pada filosofi dan pertimbangan desain arsitektur internet. Nah, jadi artikel ini unik ya, bersifat unik. Kenapa artikel ini unik? Dikatakan sebagai unik karena fokusnya pada filosofi dan pertimbangan desain dalam arsitektur internet, bukan hanya pada aspek teknis dan spesifikasi protokol. Jadi sudut pandang ini juga memberikan wawasan yang berharga tentang evolusi dan alasan dibalik arsitektur internet yang berpengaruh saat ini. Kita masuk ke batasan dan kekurangan pada artikel ini. Jadi meskipun arsitektur internet telah berhasil mencapai tujuannya, artikel ini mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Penggunaan datagram sebagai fondasi utama telah membantu mencapai tujuan tersebut, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam mengelola sumber daya dan menjaga akuntabilitas.
Nah, jadi salah satu bagian penting dari internet adalah penggunaan datagram seperti blok bangunan dasar yang membantu internet berfungsi dengan baik. Tetapi penggunaan datagram ini juga membuat tantangan baru, baik itu misalnya karena datagram ini memungkinkan untuk informasi dikirim dalam paket-paket kecil. Nah, kadang-kadang sulit untuk mengontrol bagaimana sumber daya digunakan di internet. Ini juga membuatnya sulit untuk melacak dan memastikan bahwa orang-orang bertanggung jawab atas tindakan mereka di internet. Jadi meskipun internet ini sudah disukses nih, tapi masih ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan, terutama dengan bagaimana mengolah sumber daya dengan memastikan akuntabilitasnya itu. Kita masuk ke opini dan dampak. Jadi artikel ini dia menegaskan bahwa desain arsitektur internet dibentuk itu melalui berbagai pertimbangan dan prioritas pada tahap awal pengembangan. Meskipun tidak sempurna, tapi arsitektur ini telah terbukti sangat sukses dalam mencapai tujuannya dan mempengaruhi pengembangan protokol jaringannya. Dengan memberikan wawasan tentang proses desain dan pengembangan yang inovatif, artikel ini menggambarkan pentingnya arsitektur internet dalam evolusi teknologi jaringan. Nah, dampak dari pandangan ini adalah bahwa arsitektur internet telah menjadi dasar yang kuat bagi evolusi jaringan komputer, meskipun masih banyak ada kekurangan atau ruang perbaikannya. Kesuksesan arsitektur ini telah memahami pengembangan teknologi jaringan yang lebih lanjut lagi. Ini berarti bahwa artikel tersebut memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang bagaimana proses desain dan pengembangan arsitektur internet telah menghasilkan inovasi dan signifikan dan memiliki dampak yang luas dalam dunia teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Demikian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.